itu ada syarat-syaratnya. Ini pengetahuan, dia harus tahu fa'lam annahu la ilaha illallah, kemudian yakin menerima. Nah ini sebenarnya ada beberapa kelompok Kristen yang memang sudah menerima bahwa emang Allah adalah satu-satunya Tuhan, tapi ada yang belum menerima Nabi Muhammad itu sebagai utusan Allah. Kenapa ya? Kesaksian bahwa Muhammad adalah utusan Allah, meskipun syarat-syarat di atas sudah dipenuhi, namun harus berpegang teguh dan konsisten di atas kalimat la ilaha illallah sampai ajal tiba. Orang yang telah mati akan diuji dalam kuburnya dan ditanya dengan 3 pertanyaan. Jika dia dapat menjawab, maka dia selamat. Jika dia tidak bisa menjawab, dia akan menjawabnya kecuali dengan, maka dia akan celaka. Salah satu dari pertanyaan itu adalah, siapa nabimu? Tidak ada yang bisa menjawabnya kecuali yang diberi taufik oleh Allah untuk melakukan syarat-syarat kesucian ini semasa di dunia, dan Allah memberikan ketetapan hati dan ilham di dalam kuburnya sehingga kesaksian ini memberi manfaat kepadanya di akhirat pada hari di mana anak dan harta tidak berguna. Nah, syarat-syaratnya adalah mentaati Nabi Muhammad dalam setiap perkara yang beliau perintahkan. Allah memerintahkan kita untuk mentaati beliau dengan firman-Nya, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah." Siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Benarlah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kamu mencintai Allah, maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintaimu. Masuknya seseorang ke dalam surga bergantung kepada sejauh mana ketaatan pada Rasulullah. Beliau bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Qalu ya Rasulullah, wa man ya aba? Qala man ata'a. Allah habbu akbar minhum. Gak usah pengen ini deh. Semua umatku akan masuk surga kecuali mereka yang menolak. Para sahabat bertanya, siapa yang menolak wahai Rasulullah? Beliau menjawab, siapa saja mentaatiku maka ia masuk surga, dan siapa yang tidak taat kepadaku berarti dia telah menolak. Siapa saja mencintai Nabi maka ia harus menaati beliau, karena ketaatan itu adalah buah dari kecintaan. Siapa yang mengaku dirinya cinta pada Nabi? Ya, ada orang yang mengaku Islam, ada orang yang mengaku Tuhannya Allah, ada orang yang mengaku Nabinya Muhammad Rasulullah SAW, tapi ya mengkritik Al-Quran, mengkritik Nabi, mengkritik aturan-aturan Allah gitu. Jadi nggak tahu tuh keislamannya harus dites lagi orang kayak gitu ya. Bukan harus dites lagi, bukti keimanannya kan harus dibuktikan. Keimanan itu kan diyakini, diucapkan, dan dilakukan. Perbuatan-perbuatan orang beriman itu seperti apa gitu. Mempercayai apa yang beliau, siapa yang mendustakan sesuatu yang kecuali tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang Allah syariatkan melalui ucapan nabinya. Segala ibadah dan prinsipnya adalah terlarang kecuali man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang melakukan ibadah tapi tidak ada dasarnya maka tertolak. Betul. La ilaha illallah. Aduh, gila kok gue ngantuk ya. Bentar. Assalamualaikum Ustadz RH. Ngemil? Mana ada ngemil Ustadz RH? Aku ngopi. Tiger siapa sih? Dini. Naik Din. Ustadz RH naik, Ustadz RH naik dong Ustadz. Ngobrol. Ramaikan Komal Ustadz. Ustadz RH. Ustadz Arif. Ustadz Arif udah nggak di sini. Ustadz Arif nggak asik, cuma lewat doang. Nggak apa-apa lah, mungkin segen. Ini baju gue bagus banget tuh.
Ada ininya. Nah ini tuh. Ini bagus. Halo Bang Vincent. Gue tuh kalau dengar Bang Vincent cerita suka ngantuk gitu ya. Vincentius. Bang Vincent mau penginjilan di sini, Bang. Cantik orangnya. Ih, Bang Vincent, kita diperintahkan sama Allah untuk pakai baju kayak gini, cantik kayak Bunda Maria kan? Kayak Bunda Maria aja pakai jilbab. Kenapa Bang Vincent nggak pakai perempuan-perempuannya? Gak hanya saat ibadah aja. Tuh, kayak Bunda Maria gua, ya kan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Vincent kan Katolik ya? Bang Vincent naik, Bang Vincent, aku mau nanya. Bang Vincent, aku mau nanya Bang Vincent. Bang Vincent, aku udah ngirim invitation itu, naik cepat. Aku mau tanya, woi. Bang Vincent, kenapa sih kok umat Islam yang paling ya, selamat pagi. Apa sih? Pagi Bang Vincent. Ya, selamat pagi. Jam berapa Kalimantan, Bang Vincent? Bang Vincent, jam berapa Kalimantan? Jam Gimana? berapa di Kalimantan? Jam 9.16 menit kalau di tempat beda saya. Oke. Bang Vincent nih ada si Daniel. Halo cantik sayang masih Islam katanya. Kenapa? Halo. Ya. Tidak makan babi kan? Iya, Kenapa ya, yang enggak? betul. Kenapa yang enggak? Terus Yesus itu tidak minum bir. Yesus tidak Betul. Yesus matinya di kafan. Kenapa yang paling mirip sama Yesus kok umat Islam? Nggak makan babi, dihitan, terus kalau mati dikafanin, terus cara Yesus sholat, sujud, berwudu itu Islam penganut Zoroaster, lambang bulan sabit. Aduh, si Daniel, lu mainnya kurang jauh. Itu kenapa kayak gitu Pak Vincent? Kok jadi kita yang mirip Yesus? Pak Vincent. Ya, jadi Jawab. Yesus tidak makan babi betul, tapi minum anggur. Apa? Yesus nggak makan babi tapi Minum anggur, anggur diminum, anggur. tapi sampai mabok nggak? Minum anggur. Masa minum anggur? Saya juga minum anggur, Pak. Anggur Enggak. blender. Enggak mabuk. Ih, Daniel, kubus hitam sarang berhala. Mana kubus hitam itu, Daniel? Kamu naik aja, Daniel. Pak Vincent tuh, temennya tuh. Oh, kubus hitam sarang berhala, Islam penganut Zoroaster. Ih, kasihan banget sih kamu. Cantik sayang masih Islam. Daripada kamu udah jelek, makan babi, nggak khitan. Nggak tahu cara berwudu, nggak tahu cara mandi. Ya nggak Pak Vincent? Pak Vincent masih beradab loh. Pak Vincent jawab. Pak Vincent udah ngopi belum sih?
lagi di kelapa sawit ya. Coba lihat kebunnya Pak Vincent. Pak Vincent, jaringan kurang baik, DM WhatsApp. Ngapain DM WhatsApp? Ya udah turun aja lah kalau gitu. Dah. Nggak apa-apa. Menuhankan apapun urusan kalian gitu loh, tidak masalah. Tapi kalian itu ya, tiba-tiba muncul berita nih, arkeolog nemuin ini itu, arkeolog bilang Mekah nggak ada, arkeolog ini, perkataan-perkataan kalian tuh udah ada dari zaman dulu, dari Quran juga udah ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Angan ini Kak ini ya. Aduh, la ilaha illallah. Lupa aku siapa ya? Angan. Angan ini kakak siapa ya? Aku lupa, Kak. Nggak punya malu kok, keluar-keluar. Lihat tuh kelakuan Uclim. Uclim itu siapa? Di seluruh dunia selalu bikin kacau. Fakta. Oh, faktanya siapa yang bikin kacau di Palestina? Faktanya siapa yang bikin kacau di seluruh dunia? Hah? Yang nyerang negara-negara Islam, negara-negara itu siapa sih? Dari zaman-zaman Presiden George Bush, kemudian kemarin Trump, itu siapa? Fakta, nggak punya malu. Makanya kalau ngomong pakai data, otak dipakai kalau ngomong, ya nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunduk patuh pada Muhammad, betul. Karena Rasulullah pun tunduk patuh sama Allah. Karena apa yang dikatakan Rasulullah itu bukan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidak ada yang dikatakan itu soal hawa nafsunya kecuali wahyu dari Allah. Manusia paling bejat adalah pedofil yang ngaku nabi. Siapa? Coba lu naik, Endang. Pengen denger gue suara lu. Naik. Naik lu. Gue udah invite tuh, naik, Endang. Gue pengen tahu suara lu kayak mana. Pengen tahu gue suaranya. Jangan cuma berani ngetik doang lu. Nah, nggak berani kan? Nggak punya nyali, cuma beraninya ngetik doang. Kalian tuh bisa berpikir nggak? Pernikahan abad ke-7 dengan pernikahan abad sekarang. Udah, cuma berani gitu doang, berani typing doang, nggak berani lu ngomong sama gua. Manusia paling bejat adalah manusia yang tidak tahu diri, yang nggak kenal sama Nabi, yang tidak hidup sezaman dengan Nabi, kemudian mengatakan Nabi pedofil. Manusia paling bejat adalah yang suka komen di sini, mengkomentari Nabi orang lain jelek, tanpa ngaca dulu, tanpa berkaca dulu. Manusia paling bejat adalah ketika memakan babi pada kepanasan di sini, ya. Iya, penghujat itu sangat menunjukkan sekali ajaran kasihnya. Tahu kasih apa itu? Mana udah gue invite nih, naik sini. Jangan cuma typing doang lu. Lu bilang nabinya orang Islam diracun, lu bilang nabinya orang Islam matinya diracun. Padahal lu tahu sejarahnya kayak gimana.
yang meracun, yang memberikan racun, yang memberikan makanan beracun kepada Nabi Muhammad SAW adalah orang siapa? Orang mana? Bani siapa? Justru mereka pengen tahu kalau memang Muhammad itu seorang nabi, dia akan tahu. Nabi Muhammad tahu dimakan, stop. Siapa yang ngasih tahu? Allah ngasih tahu. Caranya gimana tuh? Dagingnya disuruh bicara. Tapi yang lain sudah pada makan, sudah terlanjur makan, meninggal saat itu juga. Rasulullah kapan meninggalnya? 4 tahun, 5 tahun setelah kejadian itu. Jadi jangan suka ngarang. Kebiasaan kalian itu mempelintir dari peristiwa Isra Mi'raj pun kalian pelintir. Malu tuh kalian, tau nggak? Salah satu siapa itu yang pakai baju hitam-hitam itu? Mempelintir satu ayat dari Al-Quran mengatakan Isa adalah Tuhan. Kan ngaco itu. Mantan murtadin, bukan mantan murtadin, murtadin katanya. Malu tuh kalau ngambil ayat-ayat dari Quran. Satu, ngaku fanatik. Satu, bisa baca Quran. Dua, lancar Quran. Giliran dibaca, dipotong, nggak ngerti. Malu-maluin banget. Sumpah demi Allah, gue malu sama orang kayak gitu. Mendingan gue mengatakan suatu hal yang memang nggak tahu ya nggak tahu gitu, daripada sok tahu sok toy. Manusia paling bejat adalah yang suka membelintir sejarah. Tuh. Manusia paling bejat yang sotoy, yang gak hidup sejaman sama Nabi, tapi ngomongin nabinya orang Islam begini begitu, begini begitu. Kalau nggak bejat apa itu namanya? Oke, Bang Vincent. Hujan di sini, jaringan kurang baik. Baik, Bang Vincent. Hati-hati, Bang Vincent. Sehat selalu. Mana si Endang? Udah kabur. Manusia paling bejat adalah si Endang yang nulis kayak begitu. Mana? Gak ada, udah. Yang bejat siapa? Kelakuan si bejat siapa? Kok nabinya Muhammad SAW yang dibilang bejat? Lu kali yang bejat. Daniel naik lu, jangan ngomong aja sini. Daniel naik. Mimpi tidur di rumah janda. Lu kalau baca sejarah yang bener Daniel, jangan suka mempelintir. Malu lu. Pada sotoy semua, sok tahu. Baca Quranmu. Oh ya, gue baca. Subhanalladzi asra. Ya, subhanalladzi asra. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya fil lail, di waktu malam. Minal masjidil aqsa ilal masjidil haram. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Itu. Lu yang harus baca buku lu. Kamu menghujat aja kerjaannya, mengatakan nabinya orang Islam begini. Emang kamu kenal sama Rasulullah? Emang Rasulullah bilang apa sama kamu? Jahat apa sama lu?
Gue paling benci sama orang yang suka maki-maki Nabi. Kurang ajar. Nabi-nabi dalam Islam tuh dimuliakan. Kalau nabi-nabi dalam Bible-mu diapain? Keimanan kita tidak sempurna kalau kita tidak beriman kepada nabi-nabi dan rasul. Karena itu adalah bagian dari rukun iman. Kalau nabi-nabi kalian digambarkan seperti apa di dalam Bible kalian? Kemarin aku ada video nih. Video seorang murtadin ngomong kayak gini. Aduh, Daniel, lu naik aja lah, jangan ngemeng doang lu. Muhammad Al-Azab nama sifat. Ngomong sepenggal-sepenggal kayak gitu. Oh, udah terdelete itunya. Bilang Islam inilah semua segala macem. Kalian tuh ngaca. Perang-perang dunia 1-2 itu siapa yang mulain? Ngaca, mikir sebelum ngomong. Jadi sebelum nimpa diri sendiri, ngaca. Jangan asal datang maki-maki di sini, ngomong ini, ngomong itu, ngaca. Nyuruh gue baca Quran, lu baca Bible lu juga. Kenapa lu benci banget sama Rasulullah? Rasulullah salah apa sama lu? Emang Rasulullah bikin apa sama lu? Lu hidup di zaman Nabi juga enggak? Mimpi ketemu juga enggak? Lu hanya bermodalkan buku-buku yang membenci Rasulullah, digoreng-goreng terus lu langsung benci, kenal juga enggak, kurang ajar. Carol vegan, saya mau diskusi dengan, naiklah Carol. Tuh Kristen teman kamu tuh penghujat tuh, ngomongin Nabi pedofil, kan gue tampar. Ngomong depan gue, berani nggak sini lu ngomong? Naiklah Carol. Halo, selamat pagi. Selamat pagi juga. Selamat jumpa kembali. Selamat pagi, good morning Ini Carol. Hah? Good morning. Masih sepi, berarti baru buka berarti ini ya. Enggak, udah ada 15 menit. Have you drink your coffee? I'm just finished my coffee. I just drank water. Water There was no only. time prepared coffee sih. Oh, preparing coffee is only 5 minutes, 10 minutes. Why didn't you drink coffee? Maybe you didn't drink coffee, maybe. Sometimes I drink. Carol, aku mau tanya Ya. sama kamu. Kan Nabi Isa itu tidak makan babi, dihitan, ya kan? Terus memakai Oh, kain iya. kafan. Terus berdoanya, Iya, benar. dia membasuh kakinya, mukanya, tangannya gitu. Enggak, maksud aku menurut kamu yang paling mirip dengan Nabi Isa siapa? Yang paling mirip ada Islam, ada Ortodoks. Ortodoks mirip juga. Iya. Tapi Tapi Ortodoks oke aja konsumsi bebong. Oh gitu. Tapi kalau kamu enggak ya, karena kamu vegetarian ya? Iya benar. Enggak, kamu kan bukan hanya bebong aja, semua daging kamu nggak makan kan? Karena kamu vegetarian kan? Iya benar. Demikian memang.
Tuh Carol, Memang suruh baca iya. Korintus tuh. Aku kan nggak punya Bible, nggak menguasai Bible juga. 1 Korintus 10 ayat 4. Hmm. Siapa yang berikan itu? Suryaniarian. 1 Korintus 10 4. Ada apa dengan 1 Korintus itu? Halal menggauli Nah. babu siapa? Mana? Asal ngemeng doang ini orang. Orang tuh kalau udah baca buku-buku dari pembenci-pembenci itu begitu ya. Memaluin banget ngomong. Batu karang. Oh, batu karang Yesus Kristus. Maksudnya apa ini? Yesus itu batu. Berarti saya menyembah batu maksudnya? Bukan gitu. Jelasin Carol. Ini 1 Korintus 10 ayat 4. Mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Ya memang apa? Memang apa ya? Kristus itu memang diikuti ya dalam hal-hal tertentu ya. Yesus itu batu karang. Kristus itu batu penjuru lah, boleh. Batu penjuru, tapi ya memang tidak semuanya juga kan? Karena contohnya kafan tadi dikatakan tadi host. Dispil oleh host. Penjuru itu apa sih? Batu penjuru itu apa? Batu penjuru ya batu penunjuk jalan. Batu penunjuk arah. Iya. Tapi di sini lebih ke batu karang. Batu karang kan itu kokoh. Di dasar yang kokoh. Carol, aku itu adalah jalan kebenaran. Setuju gua Yesus ngomong gitu. Jalan kebenaran kan? Menuju siapa? Menuju Tuhan. Bapak Yesus. Hah? Kok Bapak Yesus? Iya, benar. Gimana sih? Iya, Bapak dari Yesus. Bapak dari Yesus maksud saya, bukan Yesus sang Bapa, tapi Bapa dari Yesus. Bapak. Emang harus ngomongnya Bapak ya? Ya, Yesus. Halo, Sal. Assalamualaikum. Yesus. Ya, kebiasaan. Yesus kan keluar dari Bapa. Yesus berasal dari Bapa. Adam nggak dari Bapak? Ya, Adam saya nggak menyebut dari dari- Bapak asal. Carol. Adam juga dari Bapa. Adam dari Bapa. Perjanjian lama, betul. Saya terbiasa menyatakan menggunakan istilah Bapa karena memang kesulitan mengenai nama ya. Nama sang Bapa memang tidak. Assalamualaikum Bang Dio. Sal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Dio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Karel ini kenapa standar ganda Karel? Giliran Yesus katanya kesulitan tahu nama Bapa, tapi dia berasal daripada Bapa. Kan nggak mungkin lah. Analogi macam apa ini? Seharusnya Yesus yang memberitahu, lebih tahu. Masa Yesus juga nggak tahu? Berarti dia bukan Bapa itu sendiri. Nah, kalau misalnya Memang Yesus bukan Bapa itu sendiri. Kalau Yesus Bapa itu sendiri, saya Wanes, saya bukan Wanes. Iya, karena itu Yesus daripada Bapa, yang kata Kristen adalah anak Bapa atau Bapa adalah bapaknya Yesus. Seharusnya Yesus lebih tahu namanya. Kan begitu. Dan kamu bilang tadi Yesus adalah batu karangan, dari itu adalah batu penjuru. Penjuru apa? Kan udah jelas Yesus adalah batu. Nah, ketika kalian mengkaitkan juga sama Yohanes 1 nomor 1, Allah itu adalah firman. Udah kalian fix sampai di situ mentok mengatakan Allah itu firman. Firman itu adalah Allah. Allah berubah menjadi manusia. Yohanes 1:14. Kalau sekarang ketika dikatakan Allah adalah Yesus adalah batu kan tolak, kan standar ganda, berarti Yesus benar-benar batu gitu. Sorry, trigger namanya juga manusia Karel ya. Lanjut Karel. Carol. Lanjut Bang- apa? Apa yang mau lanjut? Mau lanjut apa? Oh berarti benar Kak Sarah, dia telah membenarkan Yesus adalah batu, makanya dia nggak mau lanjut. Berarti nyembah batu siapa Karel? Karol, berarti nyembah batu siapa? Umat Islam apa Kristen?
Surat penyusuan dihilangkan karena malu. Tuh Sal, si Daniel nih suruh naik nggak mau. Tadi ada yang bilang Nabi Muhammad bejat, gue panggil nggak mau, nggak berani dia. Langsung kabur, cuma typing doang. Jangan-jangan si Daniel sama Endang orang yang sama. Pak, surat penyusuan hilang. Oke, kita tengok siapa yang menyusu di sini Tuhan. Ini kitabmu loh, Dan. Cara berbuka ya. Buka. Nah, itu antar ya. Nah, di sini kita tengok di sini Lukas 11:27 contoh nih. Apa katanya di sini? Nah, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak itu berkata kepadanya itu Yesus ya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Nah, Yesus kan disusui. Berarti kalau Yesus nggak dapat ASI kemarin kan meninggal. Gitu. Ternyata susu ibu itu penting Kak Sarah ya, buat anak kecil, buat anak bayi gitu. Contoh nanti kayak istriku nanti, berarti anakku tuh Benar. ASI gitu dari ibunya. Benar, ASI itu normalnya itu 2 tahun ASI. Jadi selama 6 bulan itu ASI eksklusif. Sesudahnya empasi makanan pendamping bukan pendukung. Iya Karel, Jadi jadi makanan Karel, pendamping ASI. iya Karel, jadi kamu membenarkan Yesus itu menyusui. Ya, siapapun Iya. itu manusia menyusu. Tapi sayangnya berarti manusia kamu- adalah sepertinya satu-satunya spesies sejauh ini, satu-satunya spesies selain di Papua ya, selain di Papua. Manusia Papua. satu-satunya spesies yang mengambil susu dari spesies yang lain. Enggak, aku nggak tanya Papua, aku tanya Yesus. Apakah betul Yesus Menjawab itu mengenai susu. dan menyusui? Jangan menjawab mengenai susu menurut prinsip itulah. Aku nggak mau prinsipmu, aku tanya di datamu. Kan Yesus itu Tuhan umat Kristen. Ya, aku juga tidak mau. Aku juga tidak mau pembahasan itu. Aku bahas mau susu yang saya bahas. Kecuali di Papua, karena bebong itu harganya mahal, juga nih sambilan. maka di Papua itu bebong itu disusui oleh pemiliknya bahkan. Itu ribetnya. Luar biasa. Berarti kamu manusia lain manusia yang mengambil susu dari spesies lain ternyata ada juga bebong. Iya, berarti kamu membenarkan ya Yesus itu mengatakan kalian itu hewan, mangke serupa sama hewan. Wah, maksudnya siapa yang hewan? Iya, maksudnya kan ketika Yesus marah dia mengatakan, hai kamu kepada perempuan itu kan, hai kamu bukan orang Yahudi, ketika aku memberi kamu minum sama dengan aku memberi engkau seperti anjing kan. Oh ya, itu ada konteksnya lah. Daniel, perempuan dewasa menyusui lagi dewasa, ajaran gila. Iya, mana? Coba naik sini lu ngomong. Dari tadi cuma Itu typing bung, doang. Si Daniel ini. itu bumul ya. Hah? Ya itu hadis-hadis yang di Plinter Edis itu yang kemarin. Itu yang dibawa mereka, inilah yang dibawa mereka tuh doktrin-doktrin, nggak pernah belajar, nggak pernah membaca. Malu-maluin banget jadi orang ya. Jadi oten. Ya, saya tidak mau jadi tumbal. Saya tidak mau jadi tumbal Ya, Daniel sini ya. Saya nggak mau